Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kanzul Fikri, NIM 18510021, akan mempresentasikan tentang perencanaan arsitektur enterprise bank perkreditan rakyat dengan menggunakan framework Sakman. Pertama, definisi masalah, yaitu digitalisasi pelayanan BPR Eka Dana Utama untuk dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah. Selanjutnya, solusi masalah, yaitu merancang sebuah sistem yang dapat diakses oleh nasabah menggunakan nomor anggota password yang telah dibuat saat nasabah mendaftar di BPR Eka Dana Utama. Lalu selanjutnya, arsitektur data yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada data nasabah, kedua data transaksi kredit, ketiga data transaksi deposito, dan yang terakhir ada data transaksi tabungan. Yang pertama, data nasabah yang terdiri dari informasi pribadi nasabah termasuk nama, alamat, nomor identitas, dan informasi kontak. Lalu yang kedua, data transaksi kredit yang terdiri dari informasi terkait dengan transaksi peminjaman atau kredit yang dilakukan oleh nasabah, seperti pengajuan kredit, persetujuan kredit, jumlah pinjaman, jangka waktu, suku bunga, dan pembayaran angsuran. Lalu yang ketiga ada data transaksi deposito yang terdiri dari informasi terkait dengan transaksi deposito nasabah, termasuk informasi tentang pembukaan deposito, penambahan dana, penarikan dana, dan tanggal jatuh tempo deposito. Lalu yang terakhir ada data transaksi tabungan yang terdiri dari data mengenai transaksi yang terkait dengan rekening tabungan nasabah, seperti store tunai, penarikan tunai, transfer antar rekening, dan pembayaran tagihan. Selanjutnya, kita akan membahas arsitektur bisnis. Jadi, masalah yang dialami oleh BPR Eka Dana Utama ini adalah pada pelayanannya. Pelayanan mereka ini dirasa cukup kurang optimal karena tidak semua transaksi yang dilakukan menggunakan sebuah sistem yang baik, sehingga ketika banyak nasabah yang ingin melakukan transaksi secara sekaligus, itu akan membuat sistem menjadi lambat dan proses transaksi akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Hal ini tentu akan membuat nasabah menjadi sangat tidak nyaman dengan pelayanan yang telah diberikan oleh BPR Eka Dana Utama. Jadi solusi yang kita berikan kepada BPR Eka Dana Utama dalam mengatasi masalah mereka adalah digitalisasi pelayanan, di mana kami akan merancang sebuah sistem yang dapat diakses oleh nasabah melalui perangkat yang ada di kantor BPR Eka Dana Utama menggunakan nomor anggota dan password yang nantinya mereka buat saat mendaftar sebagai nasabah. Nah, untuk nasabah yang sudah mendaftar atau nasabah lama, mereka dapat membuat password baru pada perangkat tersebut dengan memasukkan data diri mereka dan juga nomor anggota yang telah diberikan pada waktu mereka mendaftar sebelumnya. Kemudian saya akan membahas tentang artefak BPR Eka Dana Utama. Untuk perspektif planner, untuk kolomnya itu mengumpulkan data nasabah, data transaksi kredit, data transaksi deposito, dan data transaksi pinjaman. Untuk kolom R-nya itu terletak di kantor BPR Eka Dana Utama. Kemudian untuk kolom punya itu ada teller dan owner. Kemudian untuk kolom B-nya itu sebelum mulai merancang model teknologi dan sistem. Lalu untuk kolomnya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan tim perancangan. Jadi sebelum desainer membangun sistem itu dia sangat membutuhkan informasi dari planner gitu. Kemudian untuk kolom how-nya itu dengan melakukan wawancara dan berdiskusi dengan stakeholder yang terkait. Jadi tugasnya planner untuk kolom how ini dia berdiskusi dengan stakeholder yang ada biar dia bisa tahu kebutuhan atau keinginan stakeholder itu seperti apa. Lalu untuk perspektif owner, untuk kolom bawahnya memberikan data yang dibutuhkan dan berdiskusi mengenai konsep rancangan yang diinginkan. Kemudian untuk kolom R-nya itu terletak di kantor BPR Eka Dana Utama. Lalu untuk kolom H-nya itu ada planner dan desainer. Lalu untuk kolom W-nya itu sebelum mulai merancang model teknologi dan sistem. Lalu untuk kolom Y-nya agar hasil rancangan sesuai yang diinginkan dan dibutuhkan perusahaan. Dan untuk kolom H-nya itu berkoordinasi dengan tim perancangan sistem. Jadi koordinator itu untuk kolom H-nya dia
tugasnya adalah berkoordinasi dengan tim perancangan sistem. Kemudian untuk perspektif designer view, itu untuk kolom white-nya itu merancang model teknologi sesuai konsep yang sudah didiskusikan sebelumnya. Lalu untuk kolom where-nya itu terletak di kantor tim perancangan. Lalu untuk kolom who-nya itu ada owner. Lalu untuk kolom where-nya itu setelah mendapat data yang dibutuhkan dan model yang diinginkan. Jadi setelah dia mendapatkan data yang dibutuhkan dan model yang diinginkan dari planner dan owner, barulah dia mulai merancang sistem. Lalu untuk kolom Y-nya ya agar tidak terjadi perbedaan dengan konsep yang diinginkan oleh perusahaan atau diinginkan oleh stakeholder yang ada dalam perusahaan tersebut. Misalnya stakeholder yang ada dalam perusahaan tersebut. Kemudian untuk kolom how-nya itu dia berkoordinasi dengan owner mengenai model yang akan dirancang. Yang model yang akan dirancang ini meliputi penyimpanan database, pertukaran data, dan penyimpanan file. Kemudian untuk perspektif builder view, untuk kolom baratnya itu merancang sistem mengikuti model teknologi yang sudah dirancang. Untuk kolom bunya itu, untuk kolom where-nya itu terletak di kantor tim perancangan. Kemudian untuk kolom bunya itu ada desainer. Lalu untuk kolom where-nya itu setelah model teknologi yang akan dirancang selesai. Jadi bisa dikatakan ya, builder ini baru bisa membangun sistem ketika dia mendapat blueprint atau ya biasa kita sebutnya cetak biru dari desainer gitu. Jadi dia dapat blueprint dulu atau hasil rancangan dari desainer, baru dia mulai membangun sistem. Lalu untuk kolom Y-nya untuk memastikan sistem dapat memberikan data yang dibutuhkan. Lalu untuk kolom how-nya itu melalui proses integrasi data untuk mengakomodasi inputan dari beberapa sistem penunjang sehingga didapatkan output yang sesuai. Lalu untuk kolom subkontraktor view itu untuk kolom Y-nya membuat laporan hasil dari rancangan sistem dan mempresentasikan kepada perusahaan. Kemudian untuk kolom U-nya itu ada kantor, untuk kolom where-nya itu terletak di kantor BPR Ekadana Utama. Lalu untuk kolom U-nya itu ada desainer dan builder. Kemudian untuk kolom where-nya itu setelah rancangan sistem teknologi selesai dan siap untuk diuji coba user. Kemudian untuk kolom Y-nya agar perusahaan mengetahui hasil sistem yang sudah dirancang apakah telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian untuk kolom how-nya itu melakukan koordinasi dengan desainer dan builder mengenai alur kerja sistem. Kemudian untuk perspektif user view, untuk kolom Y-nya itu mencoba sistem yang telah selesai dibuat, apakah sudah sesuai konsep yang diinginkan dan dapat bekerja dengan baik atau tidak. Kemudian untuk kolom where-nya itu ya perangkat-perangkat yang disediakan untuk mendukung sistem yang dirancang ini ya berlokasi di kantor BPR Ekadana Utama. Lalu kemudian untuk kolom punya ya yang memvalidasi supaya sistem dapat bekerja dengan baik dan sesuai kebutuhan yaitu owner dan teller BPR. Kemudian untuk kolom where-nya itu setelah selesai dan siap diuji coba. Jadi setelah sistemnya sudah siap, barulah user itu mulai menguji coba sistem itu. Kemudian untuk kolom Y-nya untuk memastikan tidak ada kesalahan pada sistem dan sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu untuk kolom how-nya dengan melakukan pengujian yang meliputi proses login, penambahan data, penghapusan data, dan merubah data. Apakah data itu sudah bekerja dengan baik atau tidak. Jadi dengan kata lain user ini untuk kolom how-nya tugasnya itu ya dia menguji fitur-fitur yang ada pada sistem yang telah dibangun. Apa fitur-fitur itu berjalan dengan baik atau tidak gitu. Ya itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian tentang arsitektur teknologi. Yang pertama adalah sistem pelayanan digital berbasis web. Bahasa pemrograman. Anda dapat menggunakan bahasa pemrograman seperti JavaScript, HTML, dan CSS untuk mengembangkan antarmuka pengguna yang responsif. Server. Anda dapat menggunakan server-side scripting menggunakan bahasa seperti Node.js, Python, atau PHP. Database. Gunakan sistem manajemen basis data SMBD seperti MySQL, PostgreSQL, atau MongoDB untuk menyimpan data nasabah dan informasi terkait. Berikutnya ada mikrolayanan. Mikrolayanan. Pisahkan fungsionalitas sistem menjadi layanan-layanan terpisah seperti autentikasi, pengelolaan akun, riwayat transaksi, dan lain-lain. Tiap layanan dapat memiliki basis kode dan database mereka sendiri. Komunikasi antar layanan. Anda dapat menggunakan protokol komunikasi seperti RESTful API
atau message queuing system seperti RabbitMQ untuk komunikasi antar layanan. Kontainerisasi menggunakan teknologi seperti Docker atau Kubernetes untuk mengelola dan menjalankan mikrolayanan secara terisolasi. Arsitektur teknologi yang selanjutnya adalah keamanan. Yang pertama, pengamanan pengiriman data, yaitu menggunakan protokol HTTPS untuk melindungi komunikasi antara klien dan server. Yang kedua, enkripsi data, yaitu meliputi mengenkripsi data sensitif seperti password nasabah menggunakan algoritma yang aman. Yang ketiga, keamanan aplikasi, yaitu melakukan validasi data yang masuk, perlindungan terhadap serangan injeksi, misalnya SQL injection atau XSS, dan perlindungan terhadap serangan brute force pada password. Yang selanjutnya, untuk autentikasi dan otorisasi, ada penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, sistem autentikasi, yaitu menerapkan proses autentikasi yang aman untuk memverifikasi identitas nasabah saat login menggunakan nomor anggota dan password. Yang kedua, otorisasi, memberikan akses yang sesuai kepada nasabah berdasarkan peran dan hak akses yang ditentukan. Tentang arsitektur teknologi, yaitu manajemen sesi. Nah, manajemen sesi itu adalah cookie atau sesi menggunakan mekanisme cookie atau sesi untuk menjaga keadaan login dan menyimpan informasi penting di sisi server. Dan yang kedua, ada skalabilitas dan kinerja. Nah, untuk skalabilitas dan kinerja itu ada pemantauan kinerja, yaitu menggunakan alat pemantauan untuk memonitor kinerja aplikasi lain dan mengidentifikasikan bug minute. Dan ada juga skalabilitas horizontal atau vertikal, yaitu merancang arsitektur yang memungkinkan aplikasi untuk mengatasi peningkatan beban dengan menambahkan lebih banyak server. Skalabilitas horizontal atau meningkatkan kemampuan server yang ada skalabilitas vertikal. Dan yang terakhir ada pengujian dan pemeliharaan, yaitu unit testing. Unit testing yaitu merupakan pengujian untuk memastikan fungsionalitas yang diharapkan dari setiap komponen. Dan ada uji integrasi, yaitu menguji keterhubungan antara komponen-komponen yang berbeda dalam sistem. Dan yang terakhir ada pemeliharaan, yaitu memperbarui, memperbaiki, dan memonitor aplikasi secara berkala untuk menjaga kendala dan keamanannya. Ya, sekian presentasi dari kelompok laporan Bank Pengkreditan Rakyat yang yaitu PT Eka Dana Utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.